Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami datang kepadamu, Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam perenungan kami saat ini. Beri kami urapan, jamahan, kuasa, otoritas Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini, yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Kamis 8 September 2022, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Rumata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Filemon 1 ayat 10 sampai 12 dan 16 dengan tema menerima seseorang yang berada di bawah otoritas kita sebagai seorang sahabat, bukan hamba. Filemon 1 ayat 10 sampai 12 dan 16, demikian firman Tuhan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dari pembacaan firman itu, kita mau mempelajari atau mau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, siapakah yang didapat Rasul Paulus ketika sedang berada di dalam penjara? Dalam ayat 10 dikatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Yang kedua, bagaimana keberadaan Onesimus di hadapan Filemon karena perbuatannya? Dalam ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ketiga, agar diperlakukan seperti apa Onesimus kemudian di hadapan Filemon? Dalam ayat 16 dikatakan, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa Rasul Paulus mengingatkan, meski secara hak dan kewarganegaraan Onesimus adalah budak Filemon, sekarang dalam pengertian rohani ia menjadi anak Paulus. Sebab Onesimus bertobat karena Paulus. Anugerah Allah menjadikan Onesimus berguna untuk satu tujuan. Apa arti perkataan itu, Pak? Pelengkap Kidung Jemaat 199 berkata, dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku,
diriku ciptaan baru. Ya, lirik pujian itu tepat. Sebab orang yang tidak dikuduskan adalah orang yang tidak berguna, tetapi anugerah Allah membuat mereka menjadi baik dan berguna. Kenyataan memang berbeda dari apa yang kita sedang renungkan ini. Masih banyak di antara kita yang belum mampu menerima orang yang pernah menyakiti atau pernah mengambil sesuatu dari kita. Sulit menerima mereka. Bersyukur kepada Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus, kita belajar untuk menerima mereka yang pernah menyakiti kita karena pertobatan yang mereka lakukan. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, cenderungkan dan pantaskan seseorang untuk berguna bagi kita dan orang lain. Kedua, kita mesti memiliki sifat mau menerima seseorang yang sudah bertobat tanpa mengingat kembali perbuatan lama mereka. Ketiga, kita harus bertekad untuk menjadikan mereka sahabat, bukan lagi hamba, yaitu sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini, dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Saudara, mari kita tutup saat teduh ini, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami. Kami mau menerima seseorang yang berada di bawah otoritas kami sebagai seorang sahabat, bukan hamba, setelah mereka bertobat di hadapan Tuhan. Mampukan kami membuka diri, membuka hati kami untuk menerima orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin pernah menyakiti atau mengambil sesuatu dari kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan semua kami yang mendengarkan renungan ini menaati dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.